Ya, teman-teman, hari ini tanggal 2 bulan 10 ya. Maaf, tanggal 2 bulan 1 Januari tahun 2025. Sebelum kita update lagi emiten punya teman-teman ya, kita nunggu jam 18.00 biar lebih stabil. Kita sambil nunggu, kita akan hitung harga wajar untuk emiten ini ya. Ada emiten yang akan saya hitung harga wajarnya, mudah-mudahan membantu teman-teman dan mudah-mudahan juga sesuai gitu dengan apa yang dibicarakan ataupun dituliskan ataupun divideokan ataupun difilmkan ataupun direkamnya teman-teman ya. Mudah-mudahan sesuai. Baik teman-teman, harga wajar yang saya gunakan menggunakan metode PR ratio sama PBB. Saya upayakan yang termudah dan gampang dilihat teman-teman ya. Jadi kita di bursa ini harus yang paling simpel, yang mudah teman-teman, jangan mempersulit diri sendiri teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja. Nah teman-teman, ada KKGI ya. Jadi saya itu menghitungnya berdasarkan metode PR ratio, itu EPS dikali dengan PR ratio selama 3 rata selama 3 tahun ya, sama PBB sama rata selama 3 tahun. Nah oke teman-teman, kita langsung aja ya. Untuk net income kuartal 3 ya, 11 miliar ke 80 meningkat teman-teman ya, bagus ya. Terus kuartal 2 dari 201 miliar ke 225 juga meningkat. Kuartal 1 dari 210 ke 270, artinya net income untuk tahun 2024 sampai kuartal 3 itu meningkat teman, bagus ya. Cuman kalau dibandingkan dengan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 mungkin paling sedikit gitu, tapi nggak jadi harus sama. Ini kalau dibandingkan secara tahunan dengan kuartal yang sama cenderung dia meningkat ya. Kita lihat revenue dari kuartal 3 dulu, dari 1,0110 triliun ke 757, artinya ini menurun teman. Mungkin ini costnya yang dikurangin ya. Kuartal 2 nya dari 1,3 ke 1,6 triliun, bagus. Kuartal 2 1,2 triliun ke 1,5 triliun, bagus teman-teman. Berarti yang kuartal 3 tahun ini aja lah yang kurang baik ya. EPS-nya ada ya 112. Nanti kita akan hitung perkiraan aja untuk dividen tahun depan teman-teman ya. Untuk PR ratio bagus teman-teman, 4,69, murah ya, murah teman-teman ya. Tapi kita lihat di sini untuk PR ratio berapa? 5,1 teman-teman ya. Jadi kalau PBB-nya itu rata-rata PR ratio rata-rata di angka 5. Berarti ini murah sih teman-teman ya, di bawah 5 berarti kan standar 10 ya. Yang di bawah 5 berarti ya. Tapi standarnya 5 ya, 5,31 teman-teman ya. Sekarang berarti di harga tengahnya ya, sekarang lagi di harga wajarnya sekarang. Untuk PBB 1.05 standar kalau dia bagian dividen ya. Dividennya itu 2 kali teman-teman sekali. Yang pertama nanti ada 14 perak ya. Kita lihat ya dividennya berapa perak sini. Saya lihat sih dia bagian dividen terakhir hari ini ya. Dari 2020 kok begini ya. Juli 50 perak. Ini 15 perak. Oh, sekarang 65 ya. Oh, di sini tertulisnya cuma 14 ya. Oh, ini tahun 2025 terakhir nih 14 perak ya. Bulan Januari. Oh, terakhir, maaf teman-teman. Betul ya. Jadi Januari bagiin dividen, lupa saya teman-teman. Berarti udah kelewat ini ya. Ya, ini 2 Januari dia bagiin 15 perak. Nanti kayak Januari juga dia ngebagiin lagi kayaknya teman-teman nih. Di Januari kan tanggal sekarang kan X date-nya sekarang nih teman-teman ya, tanggal 2 Januari ya, dibagiin tanggal 30 Desember 15 perak. Jadi ini 2 kali teman-teman ya. Dia bagiin dividen bulan ini Juli 50, terus ini 15 juga. Di tahun yang sama itu 2 kali. Untuk tahun ini 2 kali teman, 50 sama 15. Cuman yang 15 peraknya keterima Januari hari ini ya, X date-nya hari ini. Nanti keterima dananya 17 Januari nih ya, 17 Januarian nih. Oke teman-teman, jadi KKGI ini bagus teman-teman ya untuk dividennya. Kalau dividen hunter ini bagus teman-teman, kita
Kalau dibagikan kemarin berapa persen ya ini? Kalau istilahnya kalau digabungin ya 65 dibagi harga sekarang berapa? 530 sekitar 12 persenan ya, 12%. Wah, 12% itu lumayan teman-teman ya, 12% itu lumayan. Oke, kita kembali lagi ke depan ya. Jadi ini kalau PBB-nya 1,05 berarti ini baik teman-teman ya kalau untuk dia bagian dividen, karena rata-rata suka di atas 1 teman-teman kalau yang bagian dividen ya. Terus untuk harga bukunya 506 ya, 506 perak. DER-nya 0,04, cenderung kecil teman-teman hutangnya ya. ROE-nya keren. ROE-nya paling keren 22,29, artinya 12,29% lebih dari standarnya ya. Oke teman-teman, untuk kas, coba lihat kas 1,1 triliun, equity-nya 2,5 triliun dan hutangnya cuma 114 miliar saja. Cenderung baik teman-teman. Ini KKGI ini termasuk perusahaan yang baik teman-teman ya. Udah kita bahas juga gitu ya, untuk apa istilahnya, untuk KKGI kemarin ada yang mau kerja sama aja sama ada satu emiten juga ya. Oke, kita langsung aja hitung berapa sih harga wajarnya. Ini ada EPS-nya, TTM-nya itu 11297. 112.97 dikali, kita butuh PR ratio tengah-tengahnya 5.31 ya. 5.31 599 teman-teman. Kalau berdasarkan rumus PR ratio ini adalah 599 atau 600 lah ya, dibulatkan di 600. Jadi kalau sekarang ya, sekarang lagi murah teman-teman ya, sekitar berapa poin? 69 poin ya untuk KKGI ini. Jadi rata-rata selama 10 tahunan ini yang tertingginya itu hanya di angka 728 teman-teman. Kemarin tahun ini itu 668, artinya cenderung dijual di harga segitu ya. Karena kadang-kadang kalau yang bagian dividen kadang-kadang seperti yang dipatok segitu teman-teman. Kalau yang bagian dividen itu beda dengan yang tidak dibagi dividen, cenderung dia terus aja ke atas teman-teman ya. Kadang-kadang grow gitu, kadang-kadang kalau yang tidak bagi dividen dia naiknya lebih bagus lagi teman-teman. Karena kalau yang bagi dividen kadang-kadang terbatas gitu ya, karena mereka suka ngitung berdasarkan dividen gitu kan, dividen dikali 10. Baik, untuk harga wajar berdasarkan PBB kita hitung 50687 506.87 dikali PR ratio, PBB rata-ratanya berapa ini? 1.27 sama dengan dia 643 teman-teman. Maka kita tulis dulu sini sebentar ya, baru kita bercerita. Nah teman-teman, untuk harga wajarnya sudah dihitung ya 599, dan sudah harganya sudah tertinggi teman-teman di bulan Oktober ini sekitar 600-an ya. Malahan di bulan apa nih? Nah di bulan ini nih, di sini teman-teman, dia di bulan Septembernya sudah mencapai 668. Jadi teman-teman, ini cenderung ada bukit gunung lembah ya. Lebih baik teman-teman nanti kalau mau ngambil si KKG-nya lebih baik di lembah aja teman-teman ya. Karena kecenderungan walau sudah harga lagi tinggi tetap aja dikelembahin teman-teman sini ya. Mungkin di area 388 teman-teman gitu ya, atau 399 mungkin itu adalah area untuk pengambilannya. Karena kecenderungan dibawa ke situ dulu ya, walaupun sudah tinggi tahun 2022, perhatikan dia bawa ke lembah lagi tahun 2023-nya dibawa ke 567 ya, dibawa ke lembah lagi gitu kan di 364, baru dinaikkan lagi ke 661 ya. Nah mungkin teman-teman seperti itulah ceritanya untuk KGI. Jadi kecenderungan dia dibawa ke bawah dulu ya. Nah iya, tanggal tanggal sekarang itu ada dividennya ya, dividen tanggal 15. Kalau di sini kan sebenarnya di sini tanggal berapa sih ini? Kadang-kadang nyaru teman-teman ya.
Di sini kan 30 Desember ya, kumdetnya itu 30 Desember ya. 30 Desember, tapi pas di sini 2 Januari ya, dibagiin yang 15 peraknya ya. Nah, jadi masalah teman-teman lah, yang penting dibagiin aja gitu dividennya ya. Nah, teman-teman kalau kita hitung teman-teman ya. Kalau kita hitung berapa sih harga untuk tahun depan gitu ya. Teman-teman tinggal gini aja nih ya. Contohnya ini, coba baru contohkan ini. Di sini 30 Desember, tapi di kenyataannya berapa nih? Tanggal 2 Januari gitu. Berarti masuknya Januari, ini bukan Desember gitu teman-teman, bukan masuk tahun 2024 gitu kan. Maka kita akan ambil, tapi di sini 15-nya itu tahun 2024 kan. Aduh, mungkin ngaret dikit lah, nggak jadi masalah, biarin aja. Anggap aja ini menyatu ya, 50 sama 15 ya, jadi 65 perak teman-teman ya. 65 perak. Nah, kita akan lihat dari sini teman-teman ya. Berapa sih dia bagiin dividennya gitu ya. Kita lihat EPS-nya teman-teman. Berarti tinggal 65, 60 berapa? 15 tambah 50 ya, 65 ya. Tinggal di bagiannya teman-teman di sini seperti itu. Tunggu sebentar ya. Nah, ini kan baru perkiraan teman-teman ya. Berarti 65 perak teman-teman ya. Baru perkiraan nih, 65 dibagi 80 berapa ini? 85 ya. 82,56. Anggap aja 83 ya, bulatkan aja ya, 83 nih. Berapa persen? 78% ya. Ya kan? 78% kan? Nah, 78% ya. Nah, tinggal dikalikan aja 113 nih, atau balutan aja ya. 113 baru perkiraan ya. 113 dikali 78% teman-teman ya. Nah, sekitar 88 mungkin untuk tahun depannya. Cuman kita nggak tahu ya. Saya bilang kan kalau dividen itu suka dibagiin berdasarkan RUPS gitu ya. Jadi keputusannya ada di RUPS ya. Nah, teman-teman sekitar 88. Nah, kalau teman-teman suka yang dividen, istilah perhitungan dividen harga wajar berdasarkan dividen, tinggal kali 10 aja. 10 itu bisa dari PR ratio atau ya, PR ratio ataupun standarnya. Kan standarnya PR ratio itu standarnya 10 teman-teman ya. Tinggal kali 10 aja, berarti ini harga wajar itu sekitar 800-an kalau untuk berdasarkan rumus dividen ya. Cuma kelemahannya kadang-kadang yang tidak bagian dividen itu teman-teman yang suka agak rancu gitu ya. Jadi tidak semua. Kalau untuk yang bisa dihitung sebenarnya hanya satu teman, berdasarkan rumus PBB selama 3 tahun ya. Itu juga kadang-kadang ada gitu yang kita kemarin menemukan bahwa harga bukunya aja sampai minus gitu. Karena itu kelemahan, semuanya punya kelemahan teman-teman ya. Jadi setiap perhitungan itu punya kelemahan. Mode PR ratio ketika EPS-nya tidak ada malahan negatif ya, tidak akan menjadi harga wajar gitu kan, karena dia minus. Ya udah, kalau minus mau diapain, mendingan tidak dihitung gitu kan. Nah, teman-teman mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk KKGI berdasarkan harga wajar ya. Nah, kalau saya mendaraikan nanti tahun depan mungkin ke 635 sama 682. Nah, kita akan nunggu ini ke bawah aja dan sembari dibetulin ya. Ini target kenaikan kemarin sudah ketembus ya. Kita hapus aja ya. Kita hapus. Ini target penurunan di angka 505, 503 ya. Saya itu menarikkan penurunan ke angka sini teman-teman, ke angka 398 ya. Mudah-mudahan bisa kejemput di sini ya. Kita tulis dulu deh. Nah, nanti saya itu pinginnya si KKG ini ke sini teman-teman ya. Di 400-an atau 399 lah ya. Untuk penurunan harga sih. Mungkin di sini bisa teman-teman sudah bisa sudah mulai di watchlist lah gitu ya. Ini sekitar terjadi bulan-bulan mana ini yang paling rendah itu? Januari rendah, April mungkin di bulan April ya. Di sini apa nih? Maret deh, antara Januari tidak tentu teman-teman saja nih penurunannya dari bulan apa nih? November gitu. Sekarang belum turun gitu ya. Makanya nih tunggu aja antara Februari sama Maret aja teman-teman ya, mudah-mudahan dikasih ke harga situ ya. Di tengahnya ada nggak? Di sini saya tidak punya teman-teman. Di sini 453 tidak punya ya untuk harga penahanannya. Hanya di angka sini aja, mungkin di 503 itu gak penurunannya. Ini area wajib untuk dikunjungi di sekitar 399 ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk harga wajarnya ya.
Nah, teman-teman, kita lanjut yang kedua, ada URBN ya, Urban Jakarta Propertindo, di bidang properti ya. Nih, ini untuk net income-nya kuartal 3 3 miliar. Kemarin di 2023 menghadapi kerugian ya 23 miliar. Artinya sekarang lagi bagus gitu ya. Kuartal 2 dari 19 miliar rugi ke 1 miliar. Kuartal 1 dari 17 rugi ke 4 miliar. Kita revenue dari kuartal 3 dulu ya, 6 miliar ke 11, artinya bagus. Ada peningkatan 11 ke 16, ada peningkatan 9 ke 20, ada peningkatan. Artinya si marketingnya berjalan dengan baik kalau ada peningkatan begini ya. Untuk PR rasionya, EPS-nya ada enggak? Oh, ada, tanggal 28,80 nih untuk TTM-nya ya. PR rasionya 4,4 ya. Kita lihat di sini 4,4. Mahal apa enggak gitu teman-teman? Cenderung ya 4,4. Dia biasa dijual di angka 10 teman-teman ya. Ini untuk tahun berapa ini? Tahun 2018 ya. Dia sempat harga tertinggi di angka 2.500 ya, makanya sekarang lagi rendah banget ya. Nah, kita hapus ini. Satu lagi ya. Ini biasa dijual 10,49 selama 3 tahun ini ya. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 gitu kan. Nah, selama ini dia belum pernah naik lagi, harga murah juga belum naik ya. Berarti ini ada kesempatan teman-teman ya dari PR ratio 4,4 kalau sekarang. Ini juga si net income juga sudah menunjukkan perbaikan yang baik ya. Terus untuk PBB-nya 0,38. Nah, kita lihat 0,38 ini cenderung dijual di berapa? Nih, di 0,61. Berarti sekarang lagi murah kan. Cuman dia dijual emang standarnya di bawah 1 gitu, di bawah 0, sekian gitu ya. Harga bukunya sekarang 337. Dia hutangnya ada enggak? Ada hutangnya teman-teman 0,45, sedikit lagi teman-teman hutangnya yang standarnya 0,5. Artinya ini punya hutang juga gitu ya. Equity kan 1,091 triliun ya. Ini hutangnya sekitar 409. Betul ya, sedikit lagi ke setengahnya daripada equity, yaitu hutang. Cashnya ada 14 miliar. ROI-nya sekarang lumayan teman, 8,53 ya, jauh daripada standar sih, 2% lagi lah ke harga standarnya. Ya mungkin kalau istilah kuartal 4-nya menghadapi kemajuan yang pesat ataupun RFH-nya ditambahin lagi ya. Karena biasa di kuartal 4 nih company-nya dapat 196 miliar. Mudah-mudahan sih ini bagus teman-teman ya untuk bulan kuartal 4 ini ya. Nah, kita langsung aja hitung teman-teman ya. Untuk harga wajarnya berapa? EPS-nya ada 28,80. 28,80 dikali tengah-tengahnya 10,49. 10,49 ya. Di 302. Nah, sekarang berapa harganya? 128. Berarti sekarang masih murah banget teman-teman ya. Kita hitung berdasarkan PBB, kita lihat harga bukunya berapa? 337,55. 337,55 dikali cek 337,55 dikali untuk EPS nya berapa? EPS PBB selama 3 tahun rata-ratanya 0,61 ya. 0,61 di 205. Kalau sekarang 128, artinya masih tergolong murah teman-teman. Kita tulis dulu sini sebentar ya teman-teman ya. Nah, teman-teman udah saya hitung ya. Jadi ini masih murah teman-teman. Cuman sekarang lagi posisi downtrend ya, teman perhatikan di situ lagi downtrend. Cuman kalau secara garis besar dia memang lagi di sideways kan panjang teman-teman untuk RBN ini ya. Tapi sekarang keuntungannya sudah ada. Nah, kalau dari saya bagaimana? Kalau dari saya teman-teman perhatikan ini area-area kenaikan dulu ya. Nih area kenaikan ada yang terdekatnya di angka 138. Itu area kenaikan dia. Di sini juga ada di angka 130, itu area kenaikan dia. Di angka 149 yaitu area kenaikan dia. Mungkin ya 149 bisalah ke arah sini kalau sering-sering pakai dia shadow ya. Nah, untuk ke atasnya ada enggak gitu kan, kita cek and recheck teman-teman di sini nih. Nah, di sini kan ada yang tertinggi teman-teman, kita cek ya. Apakah ada kesempatan ke harga yang tertingginya? Nah, sudah terlihat jelas ini teman-teman ya. Di sini ada si kepala merah teman-teman, perhatikan kepala merah nih. Ada 195 adalah target kenaikan di 19. Jadi targetnya ke situ aja dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa. Dari tahun berapa ini? Tahun 2023 belum tersampaikan ke situ. Jadi kita kejar untuk target ke tahun 2023 ya. 195. Kalau teman-teman mau ke 300
Apakah bisa? Ya kita cari lagi di sini teman-teman. Kita cari di sini lagi apakah ada area-area yang bisa dijadikan sebagai patokan ke arah situ gitu ya. Ini ada nih. Nah, ini sudah mulai kelihatan, kita gedein dikit. Tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu aja. Mungkin teman-teman nanti akan menuai hasil dengan baik gitu ya. Perhatikan di sini teman-teman, di sini ada nih di angka 286 itu terlihat yang naiknya 241, ini 241 terlihat naik 242 241 lah. Nah, 300-nya di mana? Di sini 342. Nah, saya tidak ngajak ke sini teman-teman, saya ingin ajak teman-teman ke area yang lebih tinggi lagi. Di gap teman nih, ada gap di sini ya. Gap kecil cuman sangat berpengaruh buat saya ya. Ini kita akan targetkan ke 381 teman-teman ya. Nah, kita akan tulis teman-teman. Saya juga dulu pernah menganalisa teman-teman ya 381 di sini. Kita tulis mana 381. Kita tulis tanggal sekarang, kejemputnya kapan gitu teman-teman, si gap itu ya. Mudah-mudahan secepatnya ya kejemput ya. Mana teman ujungnya kagak ada nih. Nah, kita akan tulis ini teman-teman ya, target ya. Target tanggal berapa? 02 01 2025. Nah, kita tulis di sini teman-teman targetnya untuk ke atasnya. Nah, kita tinggal cari yang ke bawahnya teman-teman ya. Kita cari akan ke bawahnya kemana. Nah, ini teman-teman untuk area ke bawahnya ke angka 117 ya. Itu hati-hati untuk area penurunannya. Nah, tinggal sedikit lagi kok teman-teman kejemput ya. Untuk siapa? Di sini ada nggak? Nah, di sini ada si ekor hijau teman-teman ya. Di angka 112. Nah, hati-hati situ aja, sampai situ aja dulu. Nanti kalau udah istilahnya ke bawahnya kita lihatin lagi ya. Tunggu sebentar ya. Nah, kalau perhatikan teman-teman dari isiannya dulu ya. Isiannya itu si Bandar Poren cenderung dia liburan dulu nih ya. Dia tidak melakukan apa-apa sampai tanggal kemarin 30 Desember. Cuman hari ini belum ada update-nya. Terus untuk lokal juga sudah mulai dikit-dikit ya. Ada satu hari kemarin dia ngambil dikit banget ya. Tapi kebanyakan pembuangan, artinya ini masih dibuang dulu ya. Biarin aja dia pembuangannya sampai ke arah, bisa jadi biasa sampai ke arah sini teman-teman, ke arah 117 ya. Karena si MA10 juga masih berada di atas candle. Tetap harus hati-hati ya teman-teman ya. Kita tunggu aja bagaimana penguatan dari seorang bandar lokalnya ya. Nah, ini teman-teman untuk URBN ini kadang-kadang dia tidak dapat sinyal untuk kenaikan, tiba-tiba peng aja ke atas ya. Cuma ditandai dengan smart money yang tinggi. Perhatikan ketika naik tuh smart money tinggi. Nah, ini juga smart money sudah mulai kelihatan ya. Kita akan tunggu smart money yang tinggi lah, minimal seginilah teman-teman ya. Tingginya gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di smart money-nya untuk istilahnya smart money sudah mulai masuk atau tidaknya kita lihat di sini. Biasanya kalau sudah smart money sudah mulai masuk, beberapa hari kemudian dia up ya. Oke teman-teman, untuk URBN harga wajar sudah dihitungkan teman-teman ya. Silahkan teman-teman kalau ada yang nyangkut mudah cepat kejemput. Kita akan tunggu smart money karena bandar lokal juga sudah ngambil sedikit banget gitu ya. Bandar Poren cenderung dia ngambil cuman per hari ini sampai tanggal 30 itu, dari mulai tanggal berapa nih? Dari mulai tanggal 23 Desember dia tidak melakukan aktivitas apapun ya. Oke, mungkin teman-teman segitu aja. Kita sampai ketemu lagi nanti di update saham punya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Ciao.